Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang Reno 5G. Dari beberapa deretan Reno series, kali ini Oppo resmi memperkenalkan Reno 5G. Berbeda dengan Reno 5 4G sebelumnya, di seri Reno 5G ini ada beberapa upgradean spesifikasi yang terdengar menarik menurut saya nih teman-teman. Apa saja itu? Yuk simak pembahasan berikut ini. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya, buat teman-teman yang belum mengklik tombol subscribe di bawah ini, Google kasih tahu dong harus gimana. Mari kita berteman dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke Google, terima kasih udah ngingetin teman-teman saya di video ini. Nah teman-teman, langsung aja nih kita mulai untuk pembahasan poin pertama pada HP Oppo Reno 5G ini. Kita ke pembahasan pertama dari desainnya dulu nih. Nah, pada bagian desain nggak ada beda. Keseluruhan bodi antara Reno 5 4G dengan Reno 5 5G masih sama, dengan tampilan gradasi berjuta warna dan jutaan harganya. Oke, dari segi desain saya rasa nggak jauh beda nih teman-teman. Lalu kita lihat pada bagian depan di HP Oppo Reno 5 5G ini, yaitu pada bagian layarnya nih teman-teman. Layar di HP Oppo Reno 5 5G ini masih sama dengan Reno 5 4G sebelumnya, yang membawa luas layar sebesar 6,4 inci dengan resolusi Full HD Plus 2400 x 1800 pixel. Dan untuk refresh rate layarnya mencapai 90 Hz. Tentu saja, HP ini nggak jauh beda dari Oppo Reno 4G sebelumnya. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah nonton review tentang HP Oppo Reno 5 ini. Jadi nggak ada perbedaan jauh tentang layar. Layar di HP ini masih sama dengan Oppo Reno 5 4G dengan Oppo Reno 5 5G. Oke teman-teman, lanjut kita membahas soal kamera pada HP Oppo Reno 5 5G ini. Berbeda dengan seri Reno 5 4G sebelumnya, kedua HP ini memiliki perbedaan pada bagian kamera yang terbilang nggak terlalu jauh sih menurut saya. Saya rasa ada lebih dan kurangnya juga sih. Jika kita lihat perbedaan kamera pada Reno 5 5G dan Reno 5 4G. Mungkin dari segi fitur kamera aja nih yang sebagian ada yang dihilangkan dan digantikan dengan fitur Movie Camera Expert Mode, Dual View Video 1080 30 fps dan Super Night Selfie pada HP Oppo Reno 5 5G. Nah, inilah yang menjadikan Reno 5 5G ini terkesan menarik sih. Tapi bagi saya masih lebih suka fitur Reno 5 4G sebelumnya. Sedangkan untuk resolusi kamera HP Oppo Reno 5 5G ini memiliki resolusi yang sama digunakan pada HP Oppo Reno 5 4G sebelumnya, dengan resolusi 64 megapiksel untuk kamera utama dan 8 megapiksel untuk wide angle, makro 2 megapiksel, mono 2 megapiksel. Terlihat nggak ada perbedaan pada bagian kamera belakang. Hanya saja resolusi kamera depan Reno 5 5G ini beresolusi 32 megapiksel, di Reno 5 4G 44 megapiksel. Jadi perbedaan yang nggak terlalu jauh sih menurut saya nih. Mungkin dari fitur-fiturnya yang ada beberapa yang dihilangkan dan ditambahkan. Ya ada beberapa kelebihan dan kekurangannya juga sih. Berikutnya kita membahas soal performa. Nah, ngomongin soal performa pada HP Oppo Reno 5 5G ini, untuk urusan performa di harga 7 jutaan, saya rasa HP ini masih kurang sih menurut saya. Kenapa begitu? Ya kesannya nanggung aja gitu. Dari chipset yang ditawarkan memang berbeda dibandingkan dengan Reno 5 4G sebelumnya. Jika di HP Oppo Reno 5 5G ini menggunakan chipset Snapdragon 765G, di seri Reno 5 4G menggunakan 720G. Ini perbedaan yang nggak terlalu jauh sih menurut saya. Memang sih terkesan berbeda, tapi bagi saya di seri Reno 5 4G masih aman juga sih dengan chipset Snapdragon 720G untuk
digunakan buat ngegame ataupun kegiatan lainnya lah. Oke Google, gimana sih pendapatmu tentang chipset 765G di seri Reno 5 5G dengan harga 7 jutaan? Coba deh berikan jawabannya. Kalau aku sih mending stay di seri Reno 5 4G aja karena chipset masih bisa dipakai buat game-game yang tren saat ini. Soal harga, 7 juta mending tunggu seri Reno yang lain aja, siapa tahu ada perubahan lain. Atau tunggu cashback harga aja. Nah, gimana sih pendapat teman-teman soal harga HP ini? Di kisaran 7 jutaan dengan spesifikasi yang terbilang gak berbeda jauh dengan seri Reno 5 4G sebelumnya. Coba deh tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, berikutnya kita membahas soal baterai pada HP Oppo Reno 5 5G ini. Baterai HP ini masih sama dengan Oppo Reno 5 4G sebelumnya. Yang membedakan hanya kecepatan ngecasnya aja sih, yang berubah di seri Reno 5 5G ini. Untuk HP Reno 5 5G ini mendukung fast charging sebesar 65 watt SuperVOOC 2.0. Jadi proses ngecasnya itu sekitar 37 menitan lah menuju 100% dari 0% dibandingkan dengan Reno 5 4G fast charging 50 watt. Jadi ini perbedaan yang tipis banget sih menurut saya. Soal baterai gimana sih pendapat kalian? Mungkin bisa tuliskan di kolom komentar tentang perbedaan baterai dan kecepatan ngecas pada HP ini. Nah, satu lagi nih teman-teman, untuk bagian slot SIM cardnya di Reno 5 5G ini berubah. Yang awalnya nyaman dengan 3 slot, malah jadi hybrid. Nggak bisa masuk 2 kartu dan memori eksternal. Jadi nggak bisa support 3 slot SIM. Berikutnya kita membahas soal 5G-nya nih teman-teman. Menarik banget sih menurut saya. Ngomongin soal jaringan 5G, kan di Indonesia nih belum support jaringan 5G. Jadi buat apa kalau belum ada 5G? Memang sih HP ini bakalan bisa munculin jaringan 5G jika nanti sudah support di Indonesia. Tapi saat ini nggak guna juga bray. Mesti keluar negeri dulu deh buat nikmatin jaringan 5G sambil pakai Reno 5 5G ini. Sambil nunggu jaringan masuk ke Indonesia, ya saya rasa bakal lama juga sih. Tapi selagi masih ada WiFi nih, kenapa harus yang 4G? Kesan saya tentang HP ini sudah bagus, bisa support 5G, bakalan lebih membantu banget untuk kecepatan browsing teman-teman. Lebih bagus lagi kalau harganya di bawah 7 jutaan. Kalau harga segini mending stay di Reno 5 4G aja deh. Buat apa beli yang 5G kalau belum support di Indonesia? Oke men, setelah kita melihat soal spesifikasi di HP Oppo Reno 5 5G ini, langsung aja nih kita ke kesimpulannya. Saya rasa HP ini terlalu mahal di kisaran harga 7 jutaan. Karena mungkin sebagian orang akan berpikir atau mempermasalahkan jaringan yang belum support di Indonesia. Dan jika saya bandingkan dengan Reno 5 4G, kayaknya nggak beda jauh spesifikasinya. Jika saya disuruh pilih HP Reno 5 5G atau yang 4G, ya mending ambil yang 4G aja deh. Karena lebih hemat 2 jutaan teman-teman, dengan spesifikasi yang terbilang nggak terlalu jauh. Saya rasa Oppo harus sabar-sabar dulu deh keluarin seri 5G. Mending tunggu 5G support di Indonesia aja, baru deh tuh rilis HP-nya. Ini bukan Oppo juga ya, tapi brand-brand lain yang udah keluarin HP 5G duluan, kayaknya harus sabar-sabar juga deh. Soalnya untuk jaringan 5G masih jadi tanda tanya di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian dulu untuk video kali ini. Next time kita ketemu di video berikutnya. Akhir kata dari saya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.